Tuhan, kami datang pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau, dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, lewat firman yang kami baca, yang diperdengarkan dan yang kami renungkan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi juga jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-12. Kita membaca ayat yang 32 sampai ayat yang ke-40. Lukas pasal 12 ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Kita akan membacanya bergantian-gantian. Saya membaca ayat yang ke-32, kemudian Bapak Ibu jemaat saudara-saudari membaca ayat yang ke-33. Dan pada ayat 40 kita akan membacanya bersama-sama. Lukas 12 ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Mari kita mulai di bawah perikop kekhawatiran dan kewaspadaan. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu.
besok kamu, jika besok aku meninggal, ya pernah kami sharingan di PWN ini. Jika besok aku meninggal, jadi ibu-ibu sudah menulis wasiat, ya suamiku janganlah kau menikah lagi, gitu ya. Ada ibu-ibu yang berkata demikian, kalau aku meninggal jangan menikah lagi. Ya kalaupun ada juga kalau menikah carilah istri yang sayang sama anak, gitu ya. Lalu kalau menikah maka ibu beritahukan kalau aku punya hutang juga, gitu ya. Jadi supaya dibayarkan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan ini mengerikan. Hampir orang nggak mau membahas ini, ya. Ada banyak alasan-alasan yang membuat orang tidak siap ketika ditanyakan bagaimana jika Tuhan saat ini datang kepada kita, atau bagaimana kalau kita yang mendatangi Tuhan. Dalam arti kita selesai hidup kita di dunia, kita meninggal dunia, kita menghadap Tuhan. Kebanyakan orang akan berkata belum siap. Tetapi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, baik kematian kita maupun kedatangan Tuhan ke dunia kedua kali itu memang tergantung siap nggak siapnya kita. Tetapi bagaimana Tuhan sudah mengatur waktu sedemikian rupa yang hanya diketahui olehnya saja. Jadi nggak tunggu kita siap. Ibu, kalau misalnya kita nggak siap, mau pergi pesta kita belum siap, suami kita mungkin bisa menunggu ya. Ya belum siap ini mama di rumah, tunggu dulu ya nak, ya, atau belum siap anak kita tunggu gitu. Tapi Tuhan tidak demikian, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dia yang mengetahui masa dan waktu kapan dia akan datang kembali. Ini adalah sebuah misteri. Dan di balik semuanya itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengatakan saya belum siap, lalu apa yang dilakukan? Kalau belum siap, apa yang sudah dilakukan supaya bisa siap? Ya, saya nggak siap memuliakan anak saya. Sampai kapan tidak siap? Tentu kan ada batasan waktunya, Bapak Ibu ya. Misalnya 1 tahun inilah belum siap, 1 tahun ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mengumpulkan dana untuk pendidikan anak kita. Kan ada tenggat waktunya. Ya, kalau nggak siap itu sampai kapan? Saya belum siap menikah, tapi kan ada tenggat waktunya. Nanti kalau sudah umur segini, baru saya akan menikah. Bapak Ibu, saya belum siap sama Tuhan, tapi kan ada tenggat waktunya. Mau sampai kapan tidak siap? Tentu kita harus terus memikirkan persiapan-persiapan apa yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, kita membaca dalam Lukas pada hari ini, ya, dalam pasal 12 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-40. Di sini adalah perikop yang sebagian adalah bicara tentang kekhawatiran, sebagian juga tentang kewaspadaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang selalu bisa kita lakukan ketika kita mengatakan secara jujur belum siap? Yang pertama Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mengarahkan hati kita. Ketika kita menjalani hidup kita, hati kita tujukan kepada Tuhan. Bapak Ibu dalam ayat 32 sampai 34 ini saya masih masuk pada bagian kekhawatiran. Banyak hal dalam hati manusia, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang mempengaruhi hati manusia. Salah satunya adalah tentang kekhawatiran. Dan tiap-tiap orang saya yakin dan percaya memiliki kekhawatiran berbeda-beda ya. Kalau itu kekhawatiran saya mungkin tidak sama dengan kekhawatiran Bapak Ibu. Kekhawatiran anak yang baru punya satu nggak sama dengan kekhawatiran orang tua yang sudah punya anak mau kerja. Kekhawatiran pasangan yang sudah punya anak dan yang belum punya anak itu beda. Yang sudah menikah, yang belum menikah itu berbeda. Yang sudah bekerja atau yang masih kuliah itu berbeda. Setiap orang memiliki kekhawatirannya sendiri. Ada banyak hal Bapak Ibu ya, yang menguasai, yang mempengaruhi hati seseorang sehingga tidak tertuju kepada Tuhan. Salah satunya adalah kekhawatiran. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kalau kita katakan kita siap menyambut Tuhan tapi hati ini penuh kekhawatiran, maka tidak bisa. Bapak Ibu ada banyak ya, bisa saja itu mungkin persoalan keluarga, ya masalah internal keluarga, ya. Bisa juga itu tentang kesehatan. Bapak Ibu mulai tua, mulai mengkhawatirkan kesehatan. Lalu ada yang mengkhawatirkan tentang masa depan. Bagaimana masa depan saya sudah tamat kuliah, lalu bagaimana saya kerja, bagaimana saya ini, dan ditanyai orang terus, kok belum kerja-kerja. Lalu siapa lah jodohku, kok belum nikah-nikah, orang bertanya. Kok belum menikah, udah umur sekian, kayak masih itu, udah punya anak 1, kalau masih lanjut terus, mulai khawatir ya. Nanti aku mau lanjut kemana, habis SMA,
ini perkuliahan aku takut, katanya susah, saingannya banyak, ya. Mengkhawatirkan banyak hal Bapak Ibu, perekonomian sekarang apa-apa naik, gajinya naik, apa-apa naik, gimana ini kebutuhan anak semakin besar, semakin banyak. Ada banyak hal yang menguasai hati orang yang disebut dengan kekhawatiran, dan seringkali dipakai iblis untuk membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada sesuatu yang membuat kita takut dan khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membiarkan iblis bekerja dalam hati kita, membuat hati kita diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran, kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa merasakan kuasa Tuhan. Bahkan seringkali yang muncul dalam hati kita adalah kekhawatiran. Bapak Ibu, hal kekhawatiran dan ketakutan ini menarik sekali. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Bapak Ibu baca ya dan cari kata ini, itu kata khawatir itu jangan takut ya, jangan takut, jangan khawatir itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan dituliskan dalam Alkitab sebanyak 365 kali. Setahun berapa kali Bapak Ibu? Setahun berapa kali? 365 kali. Sebanyak itu kata jangan takut dituliskan di dalam Alkitab. Artinya selalu ada ayat bicara jangan takut setiap hari. Dan ayat ini tak selalu sama Bapak Ibu. Nggak selalu sama. Karena apa? Ketakutan dan kekhawatiran dalam hati kita juga nggak selalu sama. Hari ini kita bisa khawatir tentang sesuatu, besok kita bisa khawatir tentang hal yang lain. Bapak Ibu 365 kali. Dan kalau kita baca dalam teks Yunaninya itu Bapak Ibu jangan takut itu dituliskan dengan kata beto. Artinya bukan jangan takut, berhentilah takut. Kalau berhenti dari besok, enggak, ulang lagi. Mereka udah berhenti Bapak Ibu ya. Kalau udah berhenti berarti enggak start lagi, enggak ulang lagi. Ya. Kalau jangan takut mungkin hari ini bisa hilang rasa takutnya, besok datang lagi. Tapi kalau berhentilah takut, artinya selesaikan sampai situ. Besok jangan ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kata ini dikatakan oleh Allah kepada kita manusia. Karena ini adalah sesuatu yang seringkali dipakai iblis untuk menguasai hati kita sehingga tidak bisa fokus kepada Tuhan. Berapa banyak ketakutan dan kekhawatiran yang membuat kita tidak bisa melihat karya Tuhan dikerjakan atas kita. Berapa banyak kekhawatiran dan ketakutan membuat kita tidak bisa melihat. Sudah banyak sesuatu, sudah banyak mukjizat, sudah banyak penyertaan Tuhan yang kita alami di hari-hari kemarin. Lalu kita lupa hanya karena sesuatu masa depan yang kita khawatirkan. Padahal mungkin Bapak Ibu sudah hidup 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun melewati banyak kekhawatiran yang sudah diselesaikan Tuhan. Ketakutan yang sudah diselesaikan Tuhan. Lalu muncul satu di depan kita, lalu kita melupakan banyak bertahun-tahun tadi yang sudah Tuhan selesaikan. Dan sering dipakai iblis untuk menjatuhkan iman kita. Buat kita tak siap, buat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mengatakan saya mempersiapkan hati saya untuk Tuhan, saya mempersiapkan diri saya untuk kedatangan Tuhan, maka jangan mau dibelenggu ketakutan dan kekhawatiran apapun itu. Setiap pagi bangun, katakan kepada Tuhan, apapun itu Tuhan, saya tidak mau dibelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu 30 ayat 32 dikatakan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Ternyata Bapak Ibu persoalan kita, kondisi kita, bukanlah perkara yang sulit untuk dikerjakan Tuhan, untuk diselesaikan dan diatasi, dibereskan oleh Tuhan. Semua mudah bagi Tuhan. Hanya apakah kita mau menyadarkan, kita mau menyerahkan pengharapan kita dan kita mau tetap percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan tuliskan dalam kalimat selanjutnya, karena Bapa-Mu telah berkenan memberikan kamu kerajaan. Segala perkara-perkara dunia yang dipikirkan, yang kita pikirkan, Bapak Ibu, memang kalau yang kita pikir itu memang manusiawi ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan bahwasanya kerajaan sekalipun sudah
disediakan Bapak Ibu. Apalagi kalau untuk hal-hal yang kita khawatirkan dan kita takutkan, yang ada dalam hati kita. Nyawanya saja sudah diberikan, akhir hidup kita saja sudah dijamin olehnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, arahkan hidup, arahkan hati kita agar tertuju kepada Tuhan, supaya kita semakin bisa menerima hal-hal besar yang Tuhan sediakan kepada kita. Karena iman kita tidak menjadi goyah. Ketika Tuhan datang, didapatinya iman kita teguh. Kita didapati tetap percaya kepadanya. Kita didapati dalam hati yang siap, bukan dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ketika kita juga percaya bahwa Ibu saya dikasihi Tuhan, ada banyak hal juga dikerjakan Tuhan bagi kita. Ya Bapak Ibu Saudara dikasihi, ketika kita mengarahkan seluruh hati kita kepada Tuhan, ya, kita juga sedang mengumpulkan harta di surga, di mana hati kita boleh ditata sedemikian rupa menjadi tempat Tuhan bertahta. Bukan iblis yang menguasai kita dengan ketakutan dan kekhawatiran banyak hal. Jadi Bapak Ibu jangan taruh hati kita kepada hal-hal itu, tapi taruhlah hati kita kepada Kristus. Harta kita, Bapak Ibu, bukanlah harta duniawi, tetapi Kristus, Tuhan kita, yang tidak mau kita ganti, tidak mau kita jual, tidak mau kita tinggalkan. Kristus yang mau kita pegang terus, di situ hati kita berada. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selain harus mengarahkan hati kepada Tuhan, kita juga harus menjalani hidup kita bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk hari yang akan datang. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam ayat yang ke-35 sampai ayat 40 ini, mengajak orang untuk selalu siap sedia. Bahwasanya apa yang dikerjakan hari ini adalah untuk menyongsong apa yang akan datang di hari depan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang masa depan, tentang hari depan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengerjakan banyak hal untuk memperoleh hari depan yang lebih baik. Bapak Ibu mungkin menginvestasikan uang, ya, memiliki tabungan supaya nanti ada uang sekolah anak kita, ada nanti simpanan dana darurat jika ada hal-hal buruk terjadi. Ya, lalu kalau sudah ada lagi kita nanti ada yang tidak bisa wariskan kepada anak kita. Kita sekolahkan anak kita supaya nanti dia bisa jadi modal dia untuk cari pekerjaan, menjalani kehidupan yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu sudah ada berkat beli aset, Bapak Ibu sudah kasih ini rumah yang ini untuk anakku yang pertama, rumah yang ini untuk anakku yang kedua, rumah yang ini untuk anakku yang ketiga, lalu yang di sebelah sana untuk cucuku, yang di sebelah sini untuk cucuku yang ini. Persiapan untuk hari depan. Bapak Ibu kerja hari ini, kita berusaha hari ini untuk hari depan. Berjuang, belajar, dan latihan untuk nanti bisa mendapatkan gelar dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tidak salah Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tapi ketika kita mempersiapkan begitu banyak hal-hal itu, apakah kita juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di hari depan? Apakah kemudian semua yang sudah kita kerjakan itu membuat kita bisa tenang? Kadang-kadang nggak juga ya Bapak Ibu. Sudah pun kita mengasuransikan kesehatan kita, pas sakit, toh juga masih takut. Sudah pun kita sekolahkan anak kita supaya nanti dia jadi bekal ilmu itu supaya nanti bisa dapat pekerjaan yang layak. Ketika dia wisuda, ketika dia lulus, juga ada perasaan takut. Lulus nggak anaknya nanti ya, tepat waktu nggak ya, dapat kerja nggak ya, sudah dia kerja, betah nggak nanti dia ya. Dalam penting sudah meninggalkan satu rumah untuk dia nanti, tapi setelah itu, gimana ya, bisa nggak ya, kalau aku udah nggak ada lagi, bisa nggak ya dia menjalani hidupnya. Dia pikirkan terus sesuatu di depan yang belum terjadi, kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Bapak Ibu ternyata tidak memberikan rasa tenang dan kebahagiaan, tidak memberikan kemudian hari-hari ini penuh dengan sukacita. Ketika terjadi sesuatu gitu ya, tutup juga ada rasa khawatir dan rasa takut. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam berikut kewaspadaan ini, dalam ayat 35 dituliskan hendaklah pinggangmu tetap
memberikan uang kita pada Tuhan. Kita bawa persembahan. Lalu kita merasa, udah Tuhan, sudah tambah satu amal baik saya, perbuatan baik saya. Cukupkah hanya dengan kita kemudian ya hari Minggu pokoknya datang ke gereja? Cukupkah itu kita kemudian katakan kepada Tuhan, saya Tuhan selama hidup saya selalu kasih persembahan, saya selalu kasih persepuluhan, saya selalu bantu pembangunan, saya bantu apapun kebutuhan gereja, saya selalu dalam ibadah Tuhan. Cukupkah itu saja Bapak Ibu? Ternyata ada banyak hal juga yang perlu dipersiapkan. Ada banyak hal juga perlu diperhatikan. Sama seperti ketika kita mau menyekolahkan anak kita, kita sudah siapkan dananya, sudah kita cari kosannya, kita kasih dia kendaraan, kita cari tempat kuliah yang bagus, lalu kemudian cukupkah itu? Karena kita perlu kasih nasihat supaya apa? Supaya dia bisa menjalani kehidupan dengan benar. Karena kita perlu pantau. Kadang-kadang kita juga perlu menghubungi teman-teman, memastikan dia punya teman yang membangun, memastikan bahwa dia juga tidak hanya sibuk kuliah, tapi juga dia ingat hari Minggu waktunya beribadah. Kita selalu berpikir mungkin dengan saya memberikan ini kepada Tuhan sudah cukup, saya datang kepada Tuhan sudah cukup, lalu hari-hari lainnya kita melakukan dan menjalani hidup kita dengan sebebas-bebasnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dikatakan dalam dari mana hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap nyala. Bapak Ibu, simbol diikat pinggang itu adalah simbol kesediaan untuk melayani. Ketika Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, dia mengikat pinggangnya, tanda dia siap melayani murid-muridnya, membasuh kakinya. Ada kerendahan hati, ada kesigapan untuk melakukan sesuatu bagi orang yang dikasihinya, bagi orang yang dihormatinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perlu juga dalam hidup ini kita memberikan waktu, talenta, karunia yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan awal-awal ketika hatinya menggebu-gebu kepada Tuhan ya, menjalani kehidupan baru, ya menjadi orang Kristen baru, ataukah mungkin mengalami panggilan baru karena harus ikut KKR, harus ikut pertemuan, ya harus ikut camp, hatinya mungkin punya bergebu-gebu untuk Tuhan. Ya, kita bingungnya kencang sekali, mau melayani Tuhan, apapun dikasih mau siap, oke. Ya, laksanakan. Tapi saya dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu, bertambahnya usia, bertambahnya kesibukan, semakin lama terjun di dunia pelayanan, semakin kenal orang-orang di dunia pelayanan itu siapa saja, mulai kendor ikat pinggangnya. Mulai apa? Mulai kecewa. Mulai apa? Mulai mundur. Semangat yang awal tadi mulai padam, mulai kendor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang ketika masih muda begitu antusias melayani, lalu setelah menikah, lalu kemudian punya anak, mulai kendor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ketika kita memutuskan, ketika kita memiliki panggilan, ketika kita memiliki semangat untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, kerjakanlah dengan tuntas sampai selesai. Walaupun tidak mudah. Perjalanan Yesus di bumi untuk mengerjakan keselamatan bagi saya dan Bapak Ibu juga tidak mudah. Apa yang tidak dialaminya Bapak Ibu? Tidak dihargai, sering. Dibilang kerasukan setan? Pernah. Difitnah? Apalagi? Ya Allah, itu dia melakukan dengan kuasa setan. Diragukan? Sering. Dihianati? Wah, itu cerita paling terkenal dalam pelayanan Yesus ya. Apalagi oleh orang terdekatnya. Diancam, mau dibunuh? Sering juga. Tidak mudah Bapak. Tapi apakah kemudian dia pergi kembali ke surga, tidak melanjutkan apa yang dia mau kerjakan bagi kita? Enggak Bapak. Sampai akhir, sampai selesai dia mengerjakannya. Oleh sebab itu saya dan Bapak Ibu diselamatkan. Bisa bayangkan Bapak Ibu kalau Tuhan dalam kemanusiaannya itu mentalnya kayak kita, nggak selamat kita. Tetapi karena dia terus mengerjakan dan menunjukkan, meneladankan ketaatan,
Dia mengikuti semua hal yang pahit itu sampai pada selesainya saya dan Bapak Ibu Saudara diselamatkan. Bapak Ibu enggak mudah. Tetapi ketika kita mau melakukannya dengan setia, Tuhan pasti akan memampukan. Amin. Jadi apapun persoalan Bapak Ibu yang melayani Tuhan, ya baik itu di ibadah kecil mungkin, di seksi, di kelas meeting, sampai yang besar di ibadah umum, terus kencangkan kita bilang, jangan kasih kendor. Ya kalau anak muda jangan kasih kendor. Terus lakukan apa yang terbaik dalam pelayanan, karena kita melakukannya untuk Pak Pendeta, salah Bapak Ibu, untuk saya bukan orang. Untuk siapa Bapak Ibu? Tidak kebenaran, untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan, maka pandang saja Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena Bapak Ibu sudah ditunjuk, enggak enak lah, udah ditunjuk Pak Pendeta, udah dibujuk-bujuk, enggak enak lah aku, ya udah rayu-rayu, ya udah dirayu-rayu jadi lagu segala minggu, enggak enak lah, enggak enak aku, dibujuk-bujuk terus, udah ya aku terima aja lah ya. Bukan karena cinta kepada Tuhan, maka seringkali ada sesuatu, maka dengan gampang kita melepaskan itu semua. Tetapi kalau karena kasih kita kepada Tuhan, karena cinta kita kepada Tuhan, maka asal Tuhan disenangkan, cukuplah bagiku. Asal nama Tuhan dipermuliakan, cukuplah bagiku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tinggal memastikan untuk terus selalu setia melayani Tuhan apapun keadaannya dan dimanapun kita berada, baik di dalam gereja, di tengah-tengah keluarga, di tengah komunitas, tengah pekerjaan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tidak tergantung kepada orang siapa orang yang ada di hadapan kita atau di sekeliling kita. Kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan memastikan supaya pelita kita tetap menyala. Bapak Ibu, ada banyak orang kemudian dalam pertambahan usia, bertambahnya pencapaian, bertambah banyaknya harta, mulai menyeleweng ke kanan dan ke kiri. Waktu jadi anak buah taat dan setia, selalu menjadi teladan, mengerjakan apa yang benar, mulai naik posisi, dikasih kepercayaan yang lebih tinggi, mulai nilai yang dikit-dikit, hingga akhirnya ada di puncak lupa akan Tuhan yang sudah memimpin, menuntun, mengangkat sampai ke posisi itu. Mulai orang nggak tahu, oh itu orang Kristen, aku pikir dia orang Kristen. Mulai orang nggak tahu siapa kita, mulai orang nggak kenal dan nggak lihat Kristus lagi dalam diri kita. Orang kita menjadi padam, yang harusnya kita menyala, yang harusnya kita menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Mulai orang nggak kenal, mulai orang melihat sama aja kok ternyata sama kami yang belum kenal Tuhan ini. Padahal Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita semua adalah terang dan sudah terang, maka perlu untuk menerangi sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, digambarkan kedatangan Kristus itu seperti seorang pelayan-pelayan yang menantikan tuannya. Gak tahu kapan datang, pokoknya tuannya mau datang, tapi gak tahu jam berapa. Kita harus berjaga-jaga supaya kalau dia datang, itu bisa kita lupakan. Gak tahu kapan. Lalu Bapak Ibu ketika didapati orang-orang itu berjaga-jaga, yang menarik itu Bapak Ibu adalah dalam ayat 37 dikatakan berbahagialah, ya, berbahagialah. Lalu kemudian dalam ayat 38 ditutup juga dengan kata berbahagialah. Tidak ada kebahagiaan yang sejati selain daripada didapati Tuhan kita tetap setia. Hanya orang-orang yang bisa bertahan sampai pada kesudahan yang akan berbahagia. Jadi mau pilih bahagia atau pilih menyesal ya Bapak Ibu. Kita teringat kepada kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ya. 5 gadis bijaksana berjaga-jaga mempersiapkan segala sesuatu sampai pada akhirnya dia berbahagia karena bisa masuk. Tetapi 5 gadis bodoh menangis dan menyesal. Tapi apakah bisa diulangi Bapak Ibu?
dengan terus berjaga-jaga, terus hidup di dalam firman, terus hidup di dalam kebenaran, terus melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita, terus hidup dengan pimpinan Tuhan. Kemana Tuhan melangkah, ke situ saya berjalan, walaupun sekali lagi Bapak Ibu tidak mudah. Bapak Ibu bisa jatuh, kita semua bisa jatuh, tetapi kemudian kita bangkit dan berjalan tetap di jalan itu, bukan belok. Walaupun besok kita mungkin jatuh, hari ini kita jatuh, hari ini kita lalai, hari ini mungkin kita melakukan apa yang tidak benar, tapi kita kemudian menyadari, lalu kita bangkit, lalu kita berjalan lagi sampai di akhir perjalanan itu kita melihat Kristus datang menyambut kita. Bapak Ibu, berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhan yang berjaga-jaga. Harus katakan kepada diri sendiri, akulah hamba-hamba itu. Katakan, baik, akulah hamba-hamba itu. Kitalah hamba-hamba itu. Yang terus menjalani hidup kita, mempersiapkan apa segala sesuatu untuk hari depan. Ya. Jadi apa yang kita punya Bapak Ibu hari ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang masih Tuhan beri hari ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita memberikan yang terbaik lewat keluarga kita, lewat pelayanan kita, terlebih kepada Tuhan. Ya, karena mungkin jangan nggak ada besok untuk kita. Cuma ada hari ini, nggak ada besok. Ya, tapi walaupun kita mungkin nggak bisa tunda juga Bapak Ibu. Ya, karena hanya Tuhan saja yang tahu. Tetapi kita mempersiapkan segala sesuatu. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan ini pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hidup yang Tuhan percayakan kepada kita adalah sebuah anugerah dan sebuah kesempatan. Apa yang kita kerjakan hari ini pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Saya bilang kepada PWN ini waktu itu dalam sharing kami itu, hidup adalah masa menabur. Senang enggaknya kita dengan hasil dari taburan kita tergantung pada apa yang kita tabur. Tergantung apa yang kita kerjakan selama hidup. Kalau sudah selesai, kalau musim menuai, dan yang menuai tidak hanya kita, tapi juga anak-anak kita. Kalau baik yang kita kerjakan, baik pula yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Nama baik yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Tapi kalau nggak baik kita kerjakan, yang nggak baik pula kita tinggalkan pada anak-anak kita. Bapak Ibu, kedatangan Tuhan segera dan pasti. Gak ada yang tahu. Misteri ya, gak ada yang tahu. Yang jelas pasti datang, tapi nggak tahu pastinya kapan. Tetapi itu bukan urusan kita. Yang harus kita lakukan adalah menjalani kehidupan dengan sia-sia. Hari-hari yang tersedia dikerjakan dengan sebaik mungkin, bukan dengan sebebas-bebasnya. Kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, kita melakukan dengan mungkin dengan banyak usaha untuk bisa menunjukkan ketaatan kita dan kesetiaan kepada kita, kesungguhan kita. Bapak Ibu mungkin harus berjuang untuk bisa bangun pagi, berdoa dan baca Alkitab. Dan itu terus lakukan sampai akhir hayat Bapak Ibu. Ya nggak mudah. Pada sebagian orang mungkin mudah karena sudah terbiasa. Tapi pada seorang yang baru memulai ini susah. Dan membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang banyak dan harus dikerjakan setiap hari. Mau kita melakukannya sambil bertati-tati, jatuh bangun kita dalam hidup Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita terus menjalani kehidupan kita dengan benar, memakai kesempatan itu dengan benar, maka pada akhirnya Bapak Ibu didapatilah kita menjadi hamba-hamba yang setia. Di mana Tuhan datang menyambut kita, di mana Tuhan mulai mengikat hidupnya dan melayani kita. Ada bagian yang lain dituliskan, Tuhan itu berkata, mari masuklah hamba-hambaku yang setia. Meja kerjamu sudah terbuka. Pastikan saya dan Bapak Ibu ada di sana. Bapak Ibu, hidup seperti apa yang Bapak Ibu sudah jalani sampai hari ini? Cukupkah itu untuk menyambut kedatangan Tuhan? Jika belum, mari tata ulang hidup kita. Mari tata ulang iman kita, hati kita di hadapan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, hiduplah dengan siap sedia, selalu berjalan di jalan Tuhan, selalu
tidak terduga waktunya Bapak Ibu, tapi pastikan saja kita siap. Tuhan memberkati kita. Tuhan, seluruh hidup kami adalah sebuah anugerah yang daripada Engkau, yang harusnya kami gunakan dengan bijaksana dan dengan penuh takut akan Tuhan. Bahwa hidup yang kami jalani ini pada akhirnya akan berakhir, dan kepada Tuhanlah kami menghadap. Selama kami hidup, tolonglah kami Tuhan untuk menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Walaupun kadang-kala kami jatuh, tetapi kami tidak mau terus ada di kubangan dosa itu. Kami mau bangkit, dan kami mau berjalan terus ke arah mengerjakan apa yang berkenan kepadamu, sampai Engkau dapati kami adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu siap, orang-orang yang layak di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami, biarlah itu tidak membuat kami goyah, tapi kami terus memandang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memiliki hidup kami, terus bekerja atas kami. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini juga menyerahkan pelayanan di tengah-tengah gereja secara khusus yang dikerjakan oleh hamba-Hamba-Mu dan juga para majelis, pengurus, baik yang ada di resort, yang ada di pos maupun yang ada di Getsemani. Tuhan kiranya memberkati agar kami pun selagi masih ada waktu menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami terus mengikat pinggang kami dan tidak mengendorkannya apapun kondisi pelayanan. Mungkin kami menghadapi kesulitan, bahkan menghadapi orang-orang sulit, tetapi mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Bersama-sama kami bergandengan tangan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Teguhkanlah hati para hamba-Hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan juga pada hari ini untuk para panitia pembangunan dan renovasi gereja kami. Tuhan kiranya juga menolong mereka, memantapkan hati mereka untuk terus mengerjakan rancangan yang Tuhan telah taruh dalam hati para panitia, sehingga apa yang dirindukan ini Tuhan juga boleh terjadi. Gedung gereja kami boleh semakin besar, ada fasilitas yang boleh ditambah untuk boleh menjangkau lebih banyak jiwa datang kepada Tuhan, untuk boleh membawa banyak jiwa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah kesehatan dan cukupkanlah ya Tuhan setiap dana yang dibutuhkan. Begitu juga untuk pembangunan di pos di Pembantu kami terus berdoa. Tuhan kiranya juga menolong agar seluruh butuhkan, agar semua pengurus bersama dengan hamba Tuhan boleh terus bersinergi mengerjakan pembangunan ini sehingga pada akhirnya boleh diselesaikan dan hamba Tuhan di sana boleh melayani dengan lebih maksimal untuk menjangkau juga lebih banyak jiwa kepada Tuhan. Dan tempat ini Tuhan dapat dipakai juga untuk aktivitas pelayanan sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami mau berdoa juga menyerahkan kepada Tuhan untuk jemaat kami, Bapak Ibu jemaat kami. Tuhan, kiranya Engkau juga terus memberkati Bapak Ibu jemaat kami. Biarlah mereka juga menjalani waktu yang masih ada ini dengan sungguh-sungguh, dengan setia kepada Tuhan. Ada banyak persoalan mereka Tuhan, ada yang sakit. Kami berdoa Tuhan kiranya terus menjamah tubuh mereka yang sakit, memulihkan sakit mereka Tuhan. Dan jangan biarkan Tuhan sakit ini menggoyahkan iman mereka kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan sakit ini membuat mereka meragukan Tuhan, sehingga kemudian mereka tidak dapat mengakhirinya dengan baik, sehingga mereka tidak dapat mengatasinya dengan iman yang teguh. Tuhan, jangan biarkan penyakit ini dipakai iblis untuk menghancurkan pengharapan mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh terus berharap kepada-Mu, mempersiapkan diri mereka untuk mujizat-mujizat yang akan terjadi atas mereka. Dan biarlah hati mereka melimpah dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan kepada jemaat kami yang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang peduli dan mengasihi mereka. Jemaat kami yang berkumpul Tuhan baik yang dalam menantikan keturunan, kami berdoa Tuhan, juga kiranya Engkau menguatkan mereka, sehingga pergumulan ini juga tidak membuat mereka jauh daripada Tuhan, tetapi justru mereka saling sepikir bersama-sama
podcast ini terus boleh memancarkan dan mencerminkan kemuliaan Tuhan dan dipakai menjadi alat untuk menjaga oleh banyak jiwa kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami, tempat di mana kami tinggal, kota kami, Bumi. Tuhan juga kiranya memberkati bangsa dan negara kami dan kota kami, memberkati pemerintahan kami, agar mereka juga dengan kekuasaan yang mereka punya, mengerahkan kemampuan mereka bukan untuk kepentingan diri sendiri ataupun oknum dan pihak-pihak tertentu, tetapi adalah memikirkan rakyat yang perlu disejahterakan, yang perlu diperhatikan. Kan ini Tuhan, biar pemerintahan kami adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjalani setiap tanggung jawab mereka dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kami mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan, juga jauhkan Tuhan bangsa kami dari perpecahan, jauhkan bangsa kami dari pertikaian, jauhkan bangsa kami dari kemiskinan, bahkan dari bencana alam. Tuhan melindungi kota kami terhadap khusus ya Tuhan, sehingga kami di dalamnya juga boleh merasakan kesejahteraan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan kepada Tuhan untuk kedua hamba Ibu Deli Rizky dan juga Ibu Meida yang menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan lewat sekolah minggu